Tiba-tiba pagi habis sholat subuh ada WA ke saya, selamat Anda sudah lulus. Karena diisi WA-nya itu di bawah, Pak Sartono dan keluarga sudah dinyatakan tidak lagi sebagai warga LN. Kalau Mekah Madinah itu sudah tidak murni, kenapa orang Islam jamaah itu masih mau haji ke Mekah Madinah? Itu pertanyaan saya. Kalau memang sudah tidak murni kan harusnya tidak ke sana lagi. Kalau dulu tuh milih-milih mampir. Kalau ada tulisannya 354 itu yang dicari. Sekarang tidak perlu mencari 354. Dimanapun bisa sholat. Bahkan masjid di luar tuh bagus-bagus. Saya mengaji di Islam Jamaah ini dari usia sekitar 19 tahun ya. 19 tahun. Memang basic saya bukan di pondok pesantren, tapi memang selama saya mengaji di Islam Jamaah ini, saya terkenal dengan anak masjid. Karena memang kebetulan saya tinggalnya di masjid. Pertama dari wilayah Jakarta Utara, di sana lama ya, dari bujangan, step saya dari ru'yah biasa, kemudian karena aktif ngaji, kemudian jadi ketua muda-mudi kelompok, kemudian ketua muda-mudi desa, dan setelah itu saya merantau cukup jauh ke Jepang. Di sana kebetulan memang waktu itu di daerah Kyushu itu belum ada jamaah. Nah, kebetulan kita karena yang memberangkatkan itu orang jamaah, ada 12 orang, sampai di sana itu dibentuklah semacam kelompok ya, kepengurusan dari kiai kelompok, kemudian ada penerobos kelompok, ada bendahara, dan saya termasuk menjadi penerobos. Tapi penerobos di sana itu bukan membawai satu kelompok, seluruh pulau Kyushu. Jadi dari sekian ribu orang penduduk di sana, ya 12 orang itu yang ibaratnya Islam yang paling benar lah, Islam yang paling bagus, karena ya memang kita sudah dididik seperti itu dari sejak muda. Nah, kemudian pulang dari sana, saya ketemu sama teman-teman di sini ya, biasa seperti karena memang didikannya sebagai dari muda seperti itu kan ya, jadi kita memahami kita harus seperti apa di dalam menjalankan ibadah kepada Allah dan Rasul. Nah, kemudian saya juga di dalam pengajian di Jokam dulu, waktu di Jepang itu sampai ke membawa Eropa, kemudian Korea, karena Jepang adalah kalau posisi di sana itu disebutnya desa Jepang, kemudian membawai Korea dan Eropa. Banyak teman-teman yang ada di sana. Pulang dari sana saya bekerja di daerah Jawa Barat sampai saat ini. Kemudian yang namanya orang jamaah itu muda-mudi harus bergaul dengan sama-sama muda-mudinya, dan saya bertemu dengan calon itu dulu perkenalannya adalah lewat online, karena sama-sama mengikuti pengajian online, karena biasanya saya ngisi di situ ya, ada apa, kitabus sholah kalau di dalam jamaah, mungkin kalau di luaran apa ya saya tidak tahu ya, itu kita mengajarkan kitabus sholah begitu. Kemudian sering online dan akhirnya ketemulah kenalan di situ, kemudian sampai dengan menikah. Jadi, nah kebetulan hari ini saya berkunjung ke saudara, ya sambil mengingat masjid saya dulu ini adalah masjid yang saya ND. ND itu apa ya? Jadi menikah secara jamaah. Jadi kalau belum menikah secara jamaah itu ya dianggapnya tidak sah. Kalau hanya
menikah di apa namanya di KUA itu kalau belum menikah ND itu tidak sah nikahnya. Nah, ya di masjid ini samping sebelah kanan itu adalah tempat ND saya. Namun saya heran setelah sampai di sini ternyata saya mau sholat duhur ini masjidnya dikunci. Aneh banget ada masjid kok dikunci gitu kan. Nah seperti itu latar belakang cerita saya. Ya, saya betulnya di wilayah Jawa Barat sudah, kalau dibilang di kalangan jamaah sudah disebutnya agnia tipe B. Jadi ya sudah lumayan dikaderkan dari kecil, kemudian di situ diberikan tanggung jawab. Saya sebagai pengurus apa namanya itu PPG dari kelompok, kemudian desa dan daerah begitu. Jadi ya muda-mudi, kemudian kegiatan, segala kegiatan di kelompok maupun di desa itu ya saya memahami semua dan mengetahui semua kegiatan apa yang dilakukan oleh muda-mudi, rencananya apa yang akan dilakukan, itu masukan-masukan dari kita sebagai pengurus PPG, memberikan program-program, kemudian evaluasi program sampai di mana. Sebetulnya ya bagus kalau memang apa namanya tidak ada niat yang keluar dari program tersebut. Nah, awal mulanya waktu itu ada terobosan desa. Yang nasihat saya tidak begitu tahu, tapi dia menyampaikan begini, bahasanya Islam itu di Mekah Madinah itu sudah tidak murni. Banyak orang-orang yang sudah mempelajari Islam, kemudian hafal Al-Quran, itu malah sampai keluar. Nah, saya menjadi tanda tanya, ada apa nih kira-kira? Kemudian waktu itu saya dapat teman cerita ke saya, itu loh ada teman namanya ini yang dulunya mubalek daerah. Nah kebetulan pas sama-sama ngaji di Jakut itu dia mubalek kelompok. Nah saya kenal beliau gitu kan. Akhirnya oh begitu, dia sudah keluar dari Islam jamaah. Nah saya menganggapnya itu tidak sesuatu yang aneh menurut saya. Mungkin ya hanya karena sesuatu yang mungkin sudah kepahamannya berubah, karena kita kan didoktrin atau diajarin itu kalau orang yang sudah keluar dari jamaah itu udah disebutnya murtad. Nah seperti itu. Tapi waktu itu saya belum berpikiran ke arah sana. Kemudian apa namanya saya dengar saudara saya itu sekarang sudah tidak mengaji lagi, sudah murtad. Nah saya akhirnya bertimbul bertanya-tanya dalam diri saya, kenapa kok bisa murtad, kenapa kok bisa keluar dari Islam jamaah, apa ada yang salah nih, seperti itu. Nah yang tidak disangka-sangka lagi adalah kebetulan saya mengenal beliau, sudah belajar di Mekah Madinah selama sekian tahun, pernah datang ke rumah saya. Dia di dalam teks itu dinyatakan keluar dari jamaah, murtad, tidak boleh mengikuti, tidak boleh membantu, tidak boleh memfasilitasi, seperti itu. Akhirnya timbul dalam hati saya itu bertanya. Nah kebetulan orang yang saya tanya ini dekat sekali dengan orang yang kebetulan pulang dari Mekah Madinah. Mungkin tanya sampai begitu apa namanya panjang lah perdebatan. Karena saya juga memang aktif di pengajian hampir setiap hari, bahkan kalau dirasa-rasa itu tidak ada hari itu tanpa bergaul dengan orang-orang jamaah, orang-orang Islam jamaah. Mulang kerja saya sempat-sempatkan untuk selalu ngaji, kemudian juga mengantar anak untuk halakoh, kegiatan-kegiatannya lain, sepak bola dan lain sebagainya. Saya tanya beliau, kenapa kok apa namanya tidak mengaji lagi? Terus dia jawab, kalau yang namanya mengaji itu tetap mengaji, tapi kalau Mas Tono itu menganggap saya murtad, saya tidak akan menjelaskan sesuatu apapun. Ya udah, saya hanya ingin kita sharing saja.
Nah, sharing, kebetulan saya dipertemukan langsung dari Dewan Guru yang sudah masuk ke TEK, kemudian dinyatakan keluar dari Islam Jamaah. Ngobrol panjang lebar, ya akhirnya saya ada sedikit klik nih. Sedikit kliknya, kalau Mekah Madinah itu sudah tidak murni, kenapa orang Islam Jamaah itu masih mau haji ke Mekah Madinah? Itu pertanyaan saya. Kalau memang sudah tidak murni kan harusnya tidak ke sana lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sudah belajar sekian tahun memahami kitab-kitab, kalau orang Islam Jamaah menyebutnya kitab karangan tuh kan. Kitab-kitab loh. Ibnu Majah juga kitab karangan ya, biasa kita kaji itu kan. Ibnu Majah, kemudian itu namanya Tirmizi, itu kan juga kitab karangan. Tapi kenapa itu tidak disebut kitab karangan? Nah, akhirnya saya berpikir itu. 3 orang yang begitu baiknya, yang begitu memahami ilmu, dimurtadkan juga. Nah, itulah yang jadi pertanyaan saya. Yang ketiga, ketika saya sudah coba mengikuti pengajian mereka, ada yang selama ini saya anggap orang yang mungkin memahami agama ya, karena dia disebut sebagai imamnya orang jamaah itu kan. Tapi saya perhatikan gaya bicaranya, pakaiannya tidak begitu islami. Tidak menunjukkan bahwasanya dia itu memahami agama yang betul-betul murni. Nah, apalagi ada bahasa yang sangat sekali kalau kita dengar itu menyakitkan. Apa itu yang namanya disebutnya tai bonjrot, dan nah itulah sehingga saya kemudian berpikir dalam diri saya, kok orang yang selama ini saya anggap memahami agama, mengerti agama, bicaranya seperti itu. Nah itu. Nah, yang keempat itu pagi-pagi saya mendengarkan nasihat dari Syekh Dullah, itu kan, bahwasanya beliau menyebutkan Islam Jamaah itu tidak jauh dari Syiah, karena ajarannya memang hampir mirip seperti itu. Saya dengarkan sampai habis. Pagi itu juga langsung saya live dari semua WA, baik kelompok, desa maupun daerah. Kemudian banyak orang-orang bertanya ke saya, ada apa ini tiba-tiba live? Karena walaupun saya dalam pertarungan hati saya itu antara percaya dan tidak percaya, itu saya masih tetap aktif walaupun mungkin di luar jaga parkir atau apa. Apalagi kebetulan dapat dorongan dari istri kan, dia lebih memahami ya, istri jadi lebih dulu memahami kekurangan dari Islam Jamaah ini. Apa namanya, sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Quran hadis itu, istri lebih dulu memahami apa itu artinya takfir dan lain sebagainya. Nah, dari situlah saya itu sampai bertentangan gitu kan, sampai sama ya kebetulan sama istri sendiri saya bertentangan juga, karena ya bagaimanapun juga saya itu udah lama di lingkungan Jokam, sudah enak menurut saya ya, tapi sesuatu hal yang menyebabkan itu tadi saya keluar dari Islam Jamaah ada 4 tadi yang tidak, menurut saya tidak sesuai dengan apa yang selama ini digembar-gemborkan, baik lewat nasihat kelompok, nasihat desa, daerah maupun nasihat bulanan, teks bulanan terutama. Begitu. Nah, terakhir itu karena saya live dari apa namanya grup WA, ya saya didatangin oleh pengurus lah. Kebetulan pengurusnya tetangga datang, kenapa tidak mengaji? Saya jawab, waktunya saat ini sedang sibuk. Gitu. Kemudian dia bertanya ke saya, Bapak masih menganggap Bapak Imam sebagai imam Bapak? Saya jawab, saya tidak pernah mencabut beat. Gitu. Kemudian ya sudah kalau begitu silahkan mengaji lagi, tapi tetap tidak saya mengaji. Dan terakhir tiba-tiba ada kebetulan tetangga saya itu masih mengaji dan memang tahu kalau saya itu sedang istilahnya dalam hati itu bergejolak antara mana yang dipercayai, antara Islam Jamaah kah atau mengikuti para syekh yang dikeluarkan oleh Islam Jamaah tadi. Tiba-tiba pagi
Habis sholat subuh, ada WA ke saya, selamat, Anda sudah lulus. Karena diisi WA-nya itu di bawah, Pak Sartono dan keluarga sudah dinyatakan tidak lagi sebagai warga L. Imam itu kan harusnya mempunyai ilmu yang baik tentang agama ini, karena sangat bertentangan sekali di mana sebagai pemimpin itu harus mengayomi warganya, akan tetapi kalau saya pikir tidak, karena saya harus namanya isrun saya 10% loh, lumayan itu tiap bulan. Kemudian tetapi timbal baliknya itu tidak ada. Kalau dibilang katanya dalam jamaah itu diramut apanya ya? Saya belum pernah merasakan itu diramut. Karena kalau yang namanya diramut itu kan berarti saya sedang sakit didatangin, dikirimin buah atau apa, itu kan namanya berarti diramut. Itu ternyata tidak saya rasakan seperti itu. Nah, padahal kalau di dalam cerita-cerita kan ada itu yang namanya imamnya itu sampai tidurnya di masjid, kemudian kelaparan karena mengutamakan para jamaahnya. Ini kebalikan, mereka malah senang-senang dengan apa yang sudah jamaah lakukan, seperti isrun dan sebagainya. Mereka lebih mengutamakan dunianya kalau menurut saya. Setelah saya hijrah ini, oleh teman-teman saya yang akrab, yang tadinya mungkin mau musyawarah ke daerah bareng, ke desa bareng, itu bertolak belakang. Nah, kejadiannya seperti salam saya itu, saya salam itu nggak pernah dijawab. Kemudian saya WA meminta maaf juga tidak pernah dijawab. Saya mengucapkan selamat lebaran itu pun tidak pernah dijawab. Nah, tapi memang ya ada beberapa teman yang langsung saya todong. Dia bilangnya, ya kalau masalah hubungan kita antar teman mungkin tetap teman, tapi memang saya mendapatkan informasi kalau saya tidak boleh menjawab salam, kemudian ikut membantu dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, untuk teman-teman dan saudara-saudara saya yang masih di Islam Jamaah, cobalah buka pikiran bahwasanya agama yang benar itu adalah memang agama yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Bukan berarti agama yang berdasarkan Quran, Hadis, dan 5 bab ya, karena 5 bab itu kan tidak tertera dalam hadis. Yang ada itu adalah rukun Islam maupun rukun imam. Nah, ini yang kadang kita lupakan. Kita sebagai orang Islam Jamaah waktu itu ya, yang katanya ngajinya Quran Hadis, tapi rukun Islam itu sampai lupa. Rukun iman juga sampai lupa. Nah, mohonlah buka pikiran kita, bahasanya lebih terbuka hatinya untuk bisa menerima masukan-masukan dari teman-teman kita yang lain. Jangan terlalu halu, jangan terlalu bahwasanya kalau tidak berimam itu kafir, masuk neraka. Tolong hal itu dipelajari lebih lanjut. Saya memang masih belajar, tapi saya mempunyai kepahaman bahwasanya yang namanya jamaah itu adalah apa yang sudah disampaikan oleh Allah Rasul, kita mengikuti Nabi, apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, walaupun itu mungkin sampai saat ini tidak punya imam, itu tetap namanya jamaah. Jadi silahkan
dibuka hatinya bahwasanya apa itu jamaah, apa itu keimaman, silakan belajar dari guru-guru yang lain, jangan hanya dari satu guru. Itulah sedikit pengalaman dari saya selama saya di Islam Jamaah, kemudian apa yang menyebabkan saya keluar dari Islam Jamaah, kemudian bagaimana keadaan saya setelah keluar dari Islam Jamaah. Jadi walaupun saya tidak dianggap sebagai orang jamaah, tapi tetap saya juga masih tetap mengaji di lingkungan saya, di masjid saya juga pengajian tetap hari Senin ada, malam Minggu ada, Minggu pagi juga ada. Jadi jangan takut kalau orang bilang katanya kalau udah keluar dari Islam Jamaah ngajinya tidak di masjid, itu tidak benar itu. Karena saya tetap bisa ngaji, bisa lebih tenang hatinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara saya yang masih ada di lingkungan sana.